Bu, ngomongin soal remaja Mhm. yang mengakses kesehatan reproduksinya ke bidan, Iya. memang semua bidan itu ramah remaja atau cuma Bu Indra aja nih yang ramah remaja? Oh gitu ya. Atau juga saya pernah menolong juga anak yang terlalu muda. Jadi Hamilnya ya? hamilnya terlalu muda di usia 15 tahun gitu ya. Itu Hmm. sangat berisiko, itu serem banget gitu ya. Iya, iya. Hai Sobat YKP, kita ketemu lagi di Bincang Bareng YKP. Kali ini kita ada di segmen Serius Nanya. Nah, segmen ini tuh agak sedikit serius ya, kelihatan ya kalau kita lihat nih settingan tempatnya udah berbeda dan serius banget gitu. Nah, di sini kita udah hadir narasumber kita. Kali ini ada Ibu Indra Supradewi. Halo Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Nih, senyumnya Bu Indra positif banget ya. Aku juga mau memperkenalkan Ibu Indra Supradewi ini adalah pengurus baru YKP periode tahun 2023 sampai dengan 2026. Jadi sekaligus ya momen ini bisa kita sekaligus perkenalan dengan Ibu Indra. Bu Indra ini juga berprofesi sebagai bidan dan juga pengurus IBI, yaitu Ikatan Bidan Indonesia di tingkat nasional. Bener ya Bu ya? Betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong profesi Ibu nih Bu, Iya. kalau kayaknya kan kalau di Indonesia ini kan Bu semua bidan perempuan ya Bu ya? Betul. Jadi nggak ada laki-laki ya Bu? Tidak ada. Nggak ada ya Bu? Nah, itu tuh sebetulnya ada aturannya nggak sih Bu, kebijakannya, atau memang seluruh dunia memang juga nggak ada ini bidan laki-laki? Oh, kalau untuk bidan di dunia lain, di negara lain Ya. ada laki-laki. Tapi memang khusus untuk di Indonesia ini mungkin karena kebutuhan perempuan. Jadi kita tanya ke beberapa perempuan bahwa perempuan, terutama perempuan hamil, ya, itu hampir semua atau kebanyakan juga itu akan mencari perempuan untuk memberikan pelayanan kesehatan atas masalah-masalah kesehatan perempuan itu sendiri. Jadi makanya kenapa bidan di Indonesia akhirnya kita tetapkan, oh kalau gitu bidan ini perempuan semua. Nah, kalau di negara lain, kalau misalnya ada bidan laki-laki, itu ketika di ruang periksa itu harus ada pendamping. Jadi tidak mungkin ada bidan sama pasien itu kan laki-laki, misalnya laki-laki dan perempuan. Itu kalau di dalam satu ruangan itu kayaknya kurang nyaman ya. Jadi harus ada orang ketiga. Iya. Kalau di Indonesia misalnya ada bidan melayani, itu kemudian ada orang lain lagi. Paling tidak kan ada dua tenaga ya. Iya. Jadi mungkin juga karena tadi alasan sosial budaya juga mungkin menghemat ini ya. Menghemat apa namanya ya? Anggaran. Itu jadi menghemat tenaga juga ya. Jadi makanya kenapa bidan Indonesia itu perempuan semua. Iya. Nah, ngomongin soal profesinya Bu Indra nih sebagai bidan. Dulu tuh Bu Indra milih mau jadi bidan tuh apa Bu motivasinya gitu? Saya juga dulu belum kebayang ya. Saya pikir tugas bidan tuh hanya menolong persalinan saja gitu. Ternyata tidak. Jadi setelah saya pelajari bahwa menjadi bidan ini sebetulnya mendampingi atau mengawal kesehatan perempuan sepanjang siklus kehidupannya. Jadi mulai dari masa subur, mulai dari hamil, bersalin, nifas, menyusui, mengasuh anak, kemudian ketika menjaga jarak kehamilan, mengurus rumah tangga. Nah, itulah bidan mungkin itu. Jadi seperti saya pikir jadi bidan ini kayaknya sesuai dengan tugas dan kodrat perempuan. Gitu. Jadi akhirnya saya memilih jadi bidan. Karena ternyata bidan itu dari tadi ya Bu ya, sepanjang siklus manusia, kehidupan perempuan gitu kan. Nah, mungkin sobat perempuan di rumah juga mau nih Bu dengar cerita tentang pengalaman menarik Ibu menjadi bidan. Dulu Ibu pernah dinas di mana aja Bu? Kan kalau jadi bidan mungkin
ditempatin di mana gitu kan yang jauh gitu. Jadi sejak saya siswa jadi bidan, itu kita sudah mulai praktek nih. Praktek di rumah sakit, di puskesmas, di masyarakat, di komunitas, dan dimanapun perempuan berada itu kita waktu itu saya sudah lakukan praktek itu. Nah, yang menarik, yang paling teringat sekali ketika pertama kali menolong persalinan. Saya sendiri kan belum pernah melahirkan ya, jadi baru melihat alat reproduksi alat jalan lahir aja baru banget gitu ya, artinya jalan lahir orang gitu ya. Jadi ternyata ada bayi keluar dari situ gitu ya. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Jadi jalan lahir itu kan kalau kita lihat wujudnya itu kan ya itu deh ya semacam ya kecil ya, tapi kok bisa ya dilalui bayi. Nah itu luar biasa exciting, dan itulah kebesaran Allah. Sehingga bisa bayi lahir melalui jalan itu luar biasa, dan suatu perjuangan yang luar biasa buat perempuan. Nah itu yang paling mengingat. Jadi saya yang teringat waktu itu cuma bisa begitu nolong, begitu bayi lahir cuma bisa Allahu Akbar gitu. Jadi nggak tahu, pokoknya pelajaran menarik seperti itu. Keajaiban gitu ya. Ini udah kayak nggak bisa dijelaskan lagi secara perasaannya. Oke. Nah, kalau tadi kan Ibu menjelaskan bahwa peran bidan ini ternyata untuk kesehatan perempuan itu tidak hanya saat hamil dan melahirkan saja gitu kan, tapi sepanjang siklus kehidupan perempuan gitu. Nah, jadi sebetulnya peran bidan sendiri itu seperti apa sih, Bu? Oke, baik. Peran bidan itu ya tadi ya, kan kita mendampingi kesehatan perempuan sepanjang siklus kehidupannya. Jadi mendampingi perempuan dalam proses kodrat perempuan dalam berketurunan. Nah, berketurunan itu kan dia melakukan proses dan fungsi reproduksinya. Jadi mulai dari hamil, bersalin, mengasuh anak, menyusui gitu. Nah, untuk bisa melahirkan bayi yang sehat, itu berarti perlu persiapan. Nah, kesehatan perempuannya sendiri perlu dipersiapkan. Nah, supaya dia bisa melalui kesehatannya sendiri ketika hamil, itu bisa berlangsung aman. Aman dan nyaman. Jadi sebenarnya hamil dan bersalin ini kan juga proses alamiah ya. Jadi jangan sampai kehamilan dan persalinan ini mengganggu kesehatan dan diganggu oleh penyakit-penyakit yang mendahulunya. Oke, jadi artinya ketika perempuan akan hamil itu perlu dipersiapkan. Nah, kapan mempersiapkannya? Sebelum hamil. Nah, sebelum hamil itu berarti kan masa subur perempuan. Nah, masa subur ini akan dipengaruhi mulai dari proses remaja. Nah, remaja dipengaruhi juga proses anak-anak. Proses anak-anak dipengaruhi proses bayinya. Oke. Nah, itu akan perjalanan kehidupan itu sebetulnya akan dipengaruhi sepanjang siklus kehidupannya tadi. Jadi ketika seorang perempuan hamil itu perlu dipersiapkan. Jadi makanya ketika mempersiapkan itu persiapan sebelum hamil, prekonsepsi, kemudian kita melakukan pengawasan kehamilan, pengawasan persalinan, menolong persalinan, dan lagi yang perlu diingat bahwa hamil dan bersalin meskipun proses alamiah atau fisiologis itu dapat tiba-tiba mengalami komplikasi. Dan kegawat daruratan yang bisa berakhir dengan kematian, kesakitan dan kematian. Nah itu, disitulah peran bidan mendampingi perempuan untuk bisa siaga melakukan pertolongan kegawat daruratan. Nah, mungkin barangkali satu-satunya profesi kayaknya ya yang mengurus 2 nyawa sekaligus. 2 nyawa sekaligus. Iya, tapi kalau misalnya sudah lahir atau mungkin hamil, kalau dokter obstin mungkin mengawasi kesehatan perempuannya. Anak akan diserahkan pada dokter anak. Kemudian kalau ada penyakit-penyakit lain akan serahkan pada ahlinya yang lain begitu. Jadi mungkin akhirnya peran bidan ini memang betul-betul ya luar biasa dan mengurus 2 nyawa.
Bu Indra luar biasa sih sebagai bidan. Jadi itu ya ternyata yang membedakan bidan dengan profesi medis lainnya gitu. Iya. Dan kita mungkin saya tambahkan aspek preventif promotif. Jadi pencegahan. Jadi melakukan pencegahan komplikasi. Nah, hamil dan bersalin itu bisa komplikasi. Jadi kesehatan perempuan itu akan harus ketika seorang perempuan hamil itu harus siap dulu. Iya. Dan tidak ada penyakit, tidak ada penyakit penyerta. Nah, seperti itu. Harus dalam keadaan sehat ya, Bu ya. Dan sehat itu kan nggak cuma secara fisik. Nah, ini sobat YKP pasti tahu nih, definisi sehat sesungguhnya. Nah, kalau tadi sepanjang siklus kehidupan perempuan, berarti remaja juga bisa ya, Bu, datang ke bidan untuk memeriksakan dirinya? Oh, bisa banget. Bisa banget ya. Karena kan remaja itu mengalami proses dan fungsi reproduksi. Ketika fungsi dan proses reproduksi itu misalnya perempuan itu mengalami menstruasi. Menstruasi itu adalah sebetulnya tanda kesuburan ya. Ya. Nah, perempuan itu sebetulnya sudah dibentuk sejak perempuan itu ada di dalam kandungan ibu kita. Jadi sebetulnya sudah dititipkan tuh sel telur itu ada di dalam tubuh perempuan itu. Jadi artinya kan harus dijaga. Nah, hanya waktunya, kapan waktu untuk hamil, untuk hamil yang tepat gitu ya. Makanya kenapa ada aturan hamil yang sehat itu di usia 20 sampai 35 tahun misalnya gitu. Nah, itu adalah sebetulnya untuk menjaga sel telur itu untuk bisa menjaga perempuan itu hamil tepat pada waktunya. Jadi jangan takut ya, Bu ya. Iya. Nah, buat sobat YKP di rumah nih, buat remaja-remaja yang mau memeriksakan dirinya ke bidan, itu juga boleh banget ya. Jadi jangan takut sama stigma bahwa yang ke bidan hanya ibu hamil atau ibu punya anak atau perempuan yang sudah menikah. Jadi remaja juga boleh buat periksakan diri ke bidan terkait organ reproduksinya atau fungsi reproduksinya. Betul sekali. Bu, ngomongin soal remaja yang mengakses kesehatan reproduksinya ke bidan, memang semua bidan itu ramah remaja atau cuma Bu Indra aja nih yang ramah remaja? Oh gitu ya. Seharusnya bidan itu ramah remaja juga. Ramah remaja. Iya, tapi mungkin ada bidan yang mungkin berfokus cuma pertolongan persalinan. Nah, itu sih kan kita memberikan asuhan itu asuhan berkesinambungan. Iya. Jadi harus mulai dari ya remaja, dari masa anak-anak bahkan masa bayi gitu. Jadi apalagi proses dan fungsi reproduksi ini kan bertumbuh dan berkembang sejak bayi di dalam kandungan kan. Jadi ya remaja ketika ada gangguan fungsi atau mungkin gangguan proses reproduksi ya bisa datang ke bidan siapapun. Jadi perempuan-perempuan jangan ragu-ragu ya datang ke bidan untuk bisa memeriksakan kesehatan reproduksinya. Semoga. Tuh sobat YKP udah dikasih tahu sama Bu Indra, buat yang remaja, mau yang dewasa, mau lansia juga bisa ya Bu ya. Jadi semuanya boleh periksakan kesehatan reproduksinya ke bidan. Nah, Bu Indra mau nanya lagi nih. Oh gitu. Serius boleh. Nanya. Oke, serius nanya. Oke. Bidan ini kan identik dekat dengan masyarakat ya, paling dekat gitu. Kalau kita tahu tuh di level posyandu, puskesmas itu sudah ada bidan di sana gitu kan. Nah, sebetulnya tantangan yang dihadapi bidan ketika memberikan layanan kesehatan reproduksi untuk perempuan tuh apa sih Bu? Pengalaman Ibu nih, Ibu kan udah jauh banget nih, banyak banget pengalamannya gitu. Oke, baik. Mungkin saya bicara dari sisi bidannya dulu ya. Iya. Jadi bidan itu sebetulnya harus ada atau ada di samping perempuan di mana perempuan itu berada. Jadi kita kan mendampingi perempuan sepanjang siklus kehidupan reproduksinya. Jadi proses dan fungsi reproduksinya itu jadi dimanapun perempuan ada, nah itu sebaiknya ada bidan. Nah masalahnya juga kan masyarakatnya ya yang belum menyadari juga atas kesehatan reproduksinya. Jadi kemana dia harus ke bidan misalnya apakah anak perlu ke bidan? Nah,
fungsi reproduksi remaja itu kan mulai berfungsi juga mulai remaja. Iya. Nah itu kan juga bisa diperiksakan ke bidan. Iya. Nah gitu. Jadi ketika mengalami sepanjang proses dan fungsi reproduksinya itu bisa datang ke bidan. Nah itu lagi kesadaran masyarakat atas hak-hak Haknya. reproduksinya itu juga sangat mempengaruhi. Iya, betul. Jadi sebenarnya masyarakat kita tuh kurang informasi ya Bu ya terhadap kesehatan reproduksi gitu Iya, kan. Jadi betul. kayak taunya reproduksi itu cuma hamil, melahirkan Iya. gitu kan. Padahal Mulai dari menstruasi, iya dari menstruasi, bahkan dari dalam bayi, gitu. iya. Siklus kehidupan kehidupan, tadi iya. gitu kan. Jadi bagaimana mengatur kehamilan, jarak kehamilan itu sangat penting banget gitu ya. Karena kalau juga hamil yang terlalu dekat itu kan juga berbahaya, Beresiko ya Bu berisiko. ya. Nah kalau gitu kita mau nanya nih, Iya. suka duka jadi bidan nih Bu. Sebetulnya apa sih? Sukanya dulu deh. Sukanya kalau kita bisa menolong atau mendampingi perempuan dan perempuan itu masih bebas dari segala komplikasi. Iya. Apalagi kalau perempuan itu sehat gitu ya dan bahagia, ditolong bidan. Iya. Kemudian anak yang dilahirkan itu tumbuh sehat, kreatif, produktif. Wih, kayaknya itu kebanggaan tersendiri. Kebanggaan. Jadi kalau saya harus mendampingi terus, saya ada kayak semacam pendampingan terus menerus. Itu lihat dari mulai lahir sampai anak itu gede, wih itu kebanggaan tersendiri. Bangga ya, Bu, ya. Iya. Apalagi kok bilang, Bu Bidan terima kasih, saya melahirkan aman, Iya. tidak ada, nah itu luar Itu biasa. luar biasa rasanya. Rasanya kebanggaan tersendiri. Tapi kalau Dukanya nih, Bu. dukanya, nah kalau dukanya kalau pasien itu mengalami komplikasi, misalnya terlalu hamil yang terlalu dekat, itu kan berisiko. Iya. Atau juga saya pernah menolong juga anak yang terlalu muda. Jadi hamilnya terlalu muda di usia 15 tahun gitu ya. Itu sangat berisiko, itu serem banget gitu ya. Iya. Belum jalan lahirnya yang mungkin belum sempurna ya. Iya. Untuk itu. Kemudian kondisi tubuhnya itu sangat berpotensi mengalami komplikasi. Nah itu jadi bisa gawat darurat ya, itu tadi bisa berakhir kematian. 2 kematiannya, bisa kematian dia sendiri dan kematian anak yang dilahirkan. Nah itu yang itu pengalaman. Itu kenapa mungkin ya Bu ya, bukan mungkin ya, Iya. tapi bahwa perkawinan anak itu sangat berbahaya. Betul Iya, sekali. itu kan Jadi, itu salah satu dampaknya Iya, ya Bu ya, dan- bisa. jadi bidan harus mengedukasi Ya. dan semua masyarakat harus mengedukasi. Tidak boleh ada perkawinan anak. Oke. Kehamilan anak apalagi. Tugasnya banyak banget nih Bu jadinya. Iya. Dari mendampingi, memeriksa, memberikan layanan, sampai pertolongan mengedukasi dewasa juga. Iya. Wah, sendirian aja nih Bu, bidan Bu, kerjanya sepanjang itu enggak. banyak loh Enggak tugasnya. juga. Nah, makanya bidan harus banyak. Mm-mm. Dan kita juga ketika proses hamil dan melahirkan itu kan proses ada perubahan fisik, Iya. perubahan mental, psikologis dan perubahan sosial. Mm-mm. Jadi kita nggak kerja sendirian. Nah. Kita kerja dengan ahlinya masing-masing. Iya. Jadi misalnya kalau psikolog, kita bisa konsulkan psikolog. Mm-mm. Kemudian perubahan-perubahan sosial dengan ahli-ahli sosial lainnya ya. Jadi misalnya Organisasi masyarakat, organisasi gitu ya. masyarakat, komunitas, kemudian yang ada di masyarakat itu Iya, sendiri. pemerintahnya juga ya Bu Betul. ya. Ya. Nah di sini juga nih mungkin ada sobat YKP, anak-anak remaja, mungkin ini saatnya kalian mengambil peran untuk mendapatkan akses layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif ya Bu ya. Betul. Gitu. Jadi mungkin teman-teman remaja, sobat YKP juga bisa mengambil peran ini dengan memberikan edukasi, informasi tentang kesehatan reproduksi yang valid dan komprehensif. Karena banyak banget Bu biasanya mitos-mitos soal Kespro. Betul. Ya, jadi kita memang perlu kerjasama dengan ahli-ahli sosiologi mungkin ya, mungkin ahli Mbak, di masyarakat tuh banyak ya, Iya. ada tokoh-tokoh masyarakat, Iya, tokoh agama, tokoh agama juga. Iya. Stigma apa Bu? Bukan stigma ya.
mitos apa yang sering didengar sama bidan terkait cash pro? Terkait cash pro apa ya? Hubungan seksual ya. Hubungan seksual ya Bu ya. Hubungan seksual kalau baru sekali itu nggak bikin Nggak hamil gitu bikin ya. hamil. Nah itu dah banyak ya problem sekarang ini. Sepertinya pernikahan itu suka tidak dianggap, jadi ada kehamilan di luar nikah atau mungkin KTD ya. Ya, kehamilan tidak diinginkan ya. Bisa terjadi karena masih remaja, bisa terjadi di luar nikah, bisa terjadi di dalam pernikahan. Dalam pernikahan juga bisa juga ya terjadi kehamilan tidak diinginkan. Jadi artinya kehamilan yang tidak direncanakan dengan baik. Kan harusnya setiap kehamilan harus direncanakan dengan baik. Nah, ini harus melibatkan semua sektor, termasuk melibatkan pasangannya. Jadi pasangannya pasti tahu. Iya. Kapan kita akan punya anak gitu kan. Karena tadi ya terkait tadi siklusnya, persiapannya, tentang definisi sehat tadi gitu kan. Dan itu yang harus dipersiapkan. Nah, ini nih yang penting untuk dicatat dan diingat sama sobat YKP. Nah, sebagai pengurus YKP yang baru nih Bu. Kalau Ibu sendiri punya visi apa nih Bu yang mau Ibu bawa bersama dengan YKP? Oke. Saya senang dan saya bangga dan saya senang terima kasih atas kepercayaannya juga. YKP juga menerima saya sebagai pengurus baru. Dan saya ingin berpikir bahwa hak kesehatan reproduksi dan seksual itu perlu diperjuangkan. Karena tidak semua perempuan itu tahu akan hak reproduksinya. Jadi kita harus mengedukasi kepada masyarakat, kepada semua stakeholder, semua sektor terkait, bahwa perempuan itu kesehatan reproduksi itu bukan hal yang sepele ya. Jadi artinya itu ada menentukan aset bangsa ya. Jadi betul. Memang aset bangsa. Jadi artinya ketika seorang perempuan hamil itu akan melahirkan generasi bangsa, generasi penerus. Jadi oleh sebab itu saya senang dan saya bangga saya bergabung dengan YKP itu untuk juga memperjuangkan tentang hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. Sehingga perempuan sehat, anak sehat, bangsa sehat. Ini udah cocok nih jadi Menteri Kesehatan. Oke. Gimana perempuan mau memperjuangkan haknya ya Bu ya, kalau ternyata perempuan sendiri juga nggak tahu kalau sebenarnya kesehatan reproduksi itu adalah hak setiap perempuan. Nah, makanya itu penting banget untuk kita informasikan, kita sosialisasikan ke perempuan gitu kan. Dan semua perempuan harus teredukasi. Perempuan harus pinter. Nggak cuma perempuan ya Bu ya. Ya, semua harus pinter. Semuanya harus pinter dan semuanya harus tahu juga. Nggak cuma perempuan, tapi juga laki-lakinya juga harus tahu bahwa kesehatan reproduksi perempuan itu penting gitu kan untuk diperjuangkan dan diakses layanan. Iya. Karena kalau bangsa yang sehat itu akan sangat ditentukan oleh perempuannya. Perempuan yang sehat akan melahirkan anak yang sehat. Nah Bu, di depan kayaknya udah cepet-cepet waktunya udah habis karena kita kasihkan ngobrol. Mungkin sebagai penutup nih Bu, bentar lagi kan kita akan ada Hari Perempuan Internasional ya Bu, atau International Women's Day. Nah, sebetulnya apa sih harapan Ibu untuk rekan-rekan bidan di Indonesia ke depannya gimana nih Bu? Baiklah teman-teman bidan seluruh Indonesia dan mungkin yang ada di luar negeri juga. Mari kita sama-sama melakukan advokasi kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, karena melalui kesehatan perempuan bangsa ini akan menjadi sehat. Jadi kita sama-sama mengedukasi kita sendiri dan masyarakat dan juga mengadvokasi seluruh elemen masyarakat untuk dapat memperjuangkan hak kesehatan seksual dan reproduksi demi terwujudkan keluarga sehat, bangsa yang sehat.
Oke, terima kasih banyak Bu Indra atas sama-sama. kehadirannya. Sama-sama. Selamat bergabung juga di Di YKP, YKP. Bu. Terima Terima kasih juga kasih. sudah menerima kami di Terima YKP. kasih. Semoga Oke. bermanfaat untuk semuanya. Pasti bermanfaat nih untuk Sobat YKP di rumah. Sobat YKP di rumah, terima kasih banyak sudah menonton Bincang Bareng YKP di segmen Serius Nanya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tema-tema yang gak kalah menarik. Mungkin Sobat YKP juga bisa memberikan masukan atau usulan terkait tema maupun narasumber yang harus kita undang atau topik apa yang mau kita bahas. Bisa di komen di bawah ini ya. Jangan lupa untuk follow semua sosmed YKP dari Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, semuanya. Jangan lupa untuk update terus terkait kegiatan dan informasi-informasi seputar HKSR. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.